seorang wanita mendadak tersadar. Suaminya yang biasanya bahkan tak rela mengeluarkan $1 untuk putrinya, kini tanpa ragu membelikan putri dari cinta pertamanya sebuah piano impor seharga jutaan. Melihat gadis kecil itu memakai gaun putri mewah, lalu menunduk pada putrinya sendiri yang hanya mengenakan pakaian dari kain kasar, hatinya seketika hancur. Dia membuka buku keluarga dan mencari asal-usul suaminya di internet. Tak disangka yang muncul adalah villa senilai ratusan miliar dolar. Barulah dia sadar, selama ini suaminya ternyata pewaris keluarga kaya raya. 6 tahun lalu, suaminya menyembunyikan identitas saat melamarnya. Setelah menikah selalu berpura-pura miskin. Setiap kali putrinya ingin belajar piano, dia selalu mencari alasan untuk menghindar. Demi mewujudkan mimpi putrinya, wanita itu terpaksa setiap hari membawanya ke taman untuk tampil dan mengamen, mengumpulkan uang sedikit demi sedikit. Hingga seminggu sebelum ulang tahun putrinya, mereka akhirnya berhasil menabung cukup untuk membeli piano. Namun saat sampai di toko, mereka melihat suaminya datang bersama cinta pertamanya dan anaknya, langsung membeli piano impor termahal. Ketika pegawai toko memanggil mereka, suami istri, suaminya pun tidak menyangkal. Wanita itu kaget dan penuh tanda tanya. Dia pun bertanya harga piano itu. Begitu mendengar $800.000, putrinya sempat bahagia, mengira ayahnya membeli untuknya. Namun segera kecewa, karena melihat ayahnya bersama keluarga lain. Meski begitu putrinya tetap berusaha menghibur ibunya. Wanita itu pun langsung menelpon pengacara, meminta dibuatkan surat cerai. Malam itu suaminya pulang. Putrinya berlari menanyakan kapan dia akan membeli piano untuknya. Namun jawabannya tetap sama, hanya mengelak dengan alasan. Saat putrinya terus menuntut tanggal pasti, dia malah menyalahkan istrinya yang dianggap menghasut. Padahal itu hanyalah ujian dari sang istri. Seminggu berlalu, suaminya sama sekali lupa dengan piano. Sebaliknya malah menyuruh istrinya merebus air gula merah, mengaku ingin membawanya keluar. Wanita itu langsung tahu, air itu jelas untuk cinta pertamanya. Mengingat saat dirinya sakit suaminya selalu bersikap dingin, dia hanya bisa tertawa getir dalam hati. Wanita itu pun memutuskan membawa putrinya pergi selamanya. Namun saat hendak keluar, putrinya memohon dengan berlinang air mata, meminta agar memberi ayahnya kesempatan terakhir. Jika pada hari ulang tahunnya tetap lupa, barulah mereka pergi, demi putrinya. Wanita itu menahan amarah dan setuju. Keesokan harinya mereka kembali berjualan di taman. Tanpa diduga cinta pertama suaminya lewat. Saat hendak membeli es, suaminya buru-buru melarang. Katanya tidak boleh makan yang dingin. Begitu menoleh, dia baru sadar penjual es itu adalah istrinya. Baru hendak menjelaskan, cinta pertamanya langsung pura-pura sakit perut. Suaminya pun tanpa ragu menggendongnya pergi. Melihat ekspresi puas dari wanita itu, sang istri pun paham. Dia sudah mengetahui identitasnya sejak lama. Malam itu, suaminya tiba-tiba dengan sabar mengajar putrinya membaca. Namun pemandangan itu membuat sang istri muak. Hampir saja dia membongkar semua. Tapi putrinya justru mengundang ayahnya hadir di pesta ulang tahun. Dan suaminya setuju dengan mudah. Akhirnya sang istri hanya bisa bertahan. Hari ulang tahun tiba. Putrinya dengan gembira membeli gaun baru dari hasil tabungan, memakai mahkota plastik kesayangannya. Berharap bisa merayakan hari istimewa bersama orang tuanya. Namun ditunggu lama, suaminya tak kunjung datang. Wanita itu pun gelisah dan meneleponnya. Telepon tersambung. Namun yang terdengar hanyalah suara marah suaminya. Katanya anak dari cinta pertamanya hari ini ada lomba. Menyuruh mereka jangan mengganggunya. Putrinya hanya tersenyum pahit. Menyuruh ayahnya fokus pada lomba. Dan berjanji tidak akan mengganggunya lagi. Ucapan itu membuat suaminya tiba-tiba panik. Dia sadar hampir kehilangan istri dan anaknya. Segera berdiri untuk pergi. Namun dihalangi cinta pertamanya. Di saat bersamaan, wanita itu mengirim pesan pada suaminya. Begitu dia membuka dan membacanya, seluruh tubuhnya langsung gemetar panik.